Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfiansah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan atau menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada layar berikut ini. Jadi, Pak Rudi adalah seorang peternak ayam di Jambi sedang berusaha menyusun formulasi pakan ternak yang efisien dan hemat biaya. Ia memiliki 3 jenis bahan pakan utama yang tersedia di pasaran, yaitu jagung, dedak padi, dan bungkil kedelai. Setiap bahan memiliki harga dan kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan efisiensi usaha ternaknya, Pak Rudi ingin menyusun formulasi pakan harian ayam yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum, protein, karbohidrat, lemak, dan serat, serta dapat dipenuhi dengan biaya serendah mungkin. Setelah mencari informasi dari penyuluhan dan sumber internet terpercaya, ia memperoleh data nutrisi dari masing-masing bahan pakan seperti berikut. Jadi di sini ada nutrisinya protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Dari jagung itu sebesar 9, 74 untuk karbohidrat, 4 untuk lemak, dan 13 untuk serat. Dan di sini untuk dedak dari padi, dan di sini untuk bungkil kedelai. Dan di sini ada kebutuhan minimum per hari. Ada 20, 60, 5, dan 15. Terus di sini ada harga bahan pakan. Jadi jagung itu harganya 8.500, dedak padi itu 4.000, dan bungkil kedelai itu 8.000. Jadi di sini kita akan pertama-tama akan membentuk fungsi minimumnya dulu dalam bentuk umum. Jadi di sini fungsinya adalah 8,5 X1 ditambah 4x2 ditambah 8x3. Lalu dengan fungsi kendalanya yang pertama itu ada 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3. Lebih besar sama dengan 60. Lalu fungsi kendala yang kedua 74x1 ditambah 66x2 ditambah 22x3. Lebih besar sama dengan 60. Sorry, di sini harusnya 20. Kemudian fungsi kendala yang ketiga yaitu 4x1 ditambah 3x2 ditambah x3. Lebih besar sama dengan 5. Fungsi kendala yang keempat yaitu 13x1 ditambah 18x2 ditambah 33x3. Lebih besar sama dengan 15. Dan di sini ada fungsi non negatifnya. X1, X2, X3 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, setelah kita peroleh seperti ini, kita akan ubah ke bentuk bakunya. Jadi di sini bentuk bakunya itu seperti ini. Nah, seperti ini bentuk umumnya, diubah menjadi ke bentuk baku. Jadi dalam pengubahan bentuk umum ke bentuk baku ini ada beberapa persyaratan. Jadi jika tandanya lebih besar sama dengan, maka kita menambahkan min surplus dan juga artifisialnya. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan semua, maka di sini fungsi kendalanya kita tambahkan dengan min S1 dan A1 plus A1.
Nah, setelah kita menemukan bentuk bakunya, kita langsung saja masukkan angka-angka dari fungsi kendala ini ke dalam tabel simplex awalnya. Jadi di sini X1 itu dengan 9, 13, 44, dan min S1 itu kita anggap sebagai min 1. Di sini S2-nya itu nggak ada, jadi kita tulis 0, dan S3-nya juga kita tulis 0. Sedangkan di sini kan kita ada A1, jadi kita tulis 1, dan A2, A3, A4-nya kita tulis 0. Dengan solusi kita ambil dari sini, 20. Begitupun seterusnya. Untuk selanjutnya kita mencari ZJ-nya, yaitu dengan cara kita kalikan ini dengan ini. Lalu kita jumlahkan semuanya. Jadi di sini hasilnya 100M, sebelahnya juga 100M, dan di sini juga 100M. Jadi kita langsung aja bisa tarik. Oke. Nah, di sini berarti min 1 dikali M, berarti min M. Di sini juga sama, maka kita tarik saja. Untuk di sini 1 dikali M, berarti M. Maka kita tarik saja. Oke. Nah, setelah itu kita mencari ZJ min CJ. Jadi ini dikurang ini. Hasilnya 100M min 8,5. Selanjutnya 100M min 4. Dan di sini 100M min 8. Lalu di sini ada min M, karena min M dikurangi 0 adalah hasilnya min M. Sini juga sama. Nah, di sini masih sama. Nah, di sini M dikurangi M sama dengan 0. Oke, setelah ini kita cari dari ZJ min CJ yang positifnya terbesar. Jadi kita blok ini, kita tandai sebagai kolom kunci. Nah, setelah kita dapat kolom kunci, maka kita bisa mencari indeksnya dengan cara solusi dibagi kolom kuncinya. Nah, setelah kita menemukan seperti ini, tinggal kita tarik saja. Oke, setelah kita menemukan ini, maka kita mencari baris kuncinya, yaitu dengan cara positif yang paling kecil. Jadi ini bisa kita tarik dan beri warna. Nah, yang terkena 2 kali ini adalah kuncinya. Kita menemukan seperti ini. Selanjutnya kita tukarkan variabel X2 ini ke A4 ini. Jadi di sini kita ada A1, A2, A3, dan kita balikkan. Jadi di sini adalah X2. Di sini masih sama, jadi tinggal kita blok saja. Kita copy.
Oke, setelah itu kita isi, ini masih sama. Tapi di X2 ini kita ambil dari CJ-nya, yaitu 4. Oke, itu tinggal kita cari dari. Oke, setelah itu kita cari angka-angka yang berikutnya. Jadi di sini tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya itu seperti ini. D14, yaitu yang ini, dikurangi E14. E14 itu ini sebagai kolom kunci. Terus dikali dengan D17. D17 itu ini karena sebagai baris kunci di kolom X1 dan juga dibagi E17. Nah, E17-nya itu ini sebagai kuncinya. Hasilnya seperti ini. Kita enter. Ini tinggal kita blok saja. Tapi di X2 seperti ini rumusnya untuk di X2. Oke. D17 yaitu D yang ini sebagai apa sih? Baris kuncinya, dan juga dibagi E17 dibagi dari kuncinya. Enter. Nah, kita bisa tarik. Oke. Setelah seperti ini kita mencari ZJ-nya dengan cara mengalihkan. Setelah kita mengalihkan, dan inilah hasil ZJ-nya. Selanjutnya kita mencari ZJ min CJ-nya. Nah, inilah hasil dari ZJ min CJ-nya. Setelah kita temukan seperti ini, kita cari positif yang paling besar. Jadi kita ambil yang ini, kita blok. Setelah seperti ini kita bisa mencari indeksnya. Tinggal kita tarik. Dan setelah seperti ini kita bisa mengambil ini sebagai baris kuncinya. Untuk iterasi-iterasi selanjutnya masih sama rumusnya seperti yang tadi. Di sini kita sudah mendapatkan hasil optimalnya yaitu sebesar 6,68. Jangan lupa dikalikan karena ini masih dalam bentuk koma. Di sini sudah menjadi nilai optimal karena ZJ min CJ-nya kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan software dari POMQM. Jadi di sini pertama kita pastikan linear programming. Di sini kita constraint-nya kita memiliki 4 dan variabelnya kita memiliki 3. Di sini kita minimize karena yang dicari itu kita meminimalkan. Langsung saja kita oke. Setelah seperti ini kita langsung solve. Dan kita mendapatkan solusi optimumnya yaitu 1,67, sama seperti kita menemukan hasil maksimum di Excel tadi.